Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahuddin. Walau karihal kafirun. Walau karihal musyrikun. Walau karihal munafikun. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga kita yang melaksanakan ibadah salat Idul Adha hari ini merasa selalu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa bahwa Allah melihat kita. Allah mengawasi kita. Allah menjaga kita. Karena tidak ada nikmat yang paling besar dalam hidup ini selain hati kita selalu merasa disaksikan oleh Allah. Hati kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang hatinya selalu merasa disaksikan, diawasi oleh Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dalam dirinya dan tidak pula ia bersedih hati. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pada pagi hari yang mulia ini adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini disebut dengan hari Id karena memang dia adalah hari yang besar. Hari ini yang dibesarkan oleh Allah untuk kita orang-orang yang beriman. Disebut hari ini dengan Id karena memang dia akan kembali di setiap tahun. Tahun dulu dia datang, tahun ini pun dia datang, dan insya Allah dia akan kembali di tahun-tahun yang akan datang. Yang jadi pertanyaannya bagi kita ma'asyiral muslimin, apakah kita akan berjumpa kembali dengannya di tahun yang akan datang? Maka bisa jadi salat Id kita hari ini adalah salat Id kita yang terakhir. Bisa jadi mendengarkan khutbah hari ini adalah mendengarkan khutbah kita yang terakhir. Bisa jadi ibadah kurban kita hari ini adalah ibadah kurban kita yang terakhir. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan hidup, kesehatan. Banyak saudara-saudara kita di luar sana sebenarnya mereka ingin hadir bersama kita, tapi Allah mencabut nikmat kesehatan dalam dirinya. Banyak saudara-saudara kita yang hari ini ingin bersama hadir melaksanakan sholat Idul Adha, tapi Allah Subhanahu wa taala cabut kesempatan dari dirinya. Kita yang hadir hari ini, barangkali kita melihat di kanan dan di kiri kita ada saudara-saudara kita yang dulu kita melihat wajah mereka, kita melihat mereka hadir bersama kita, tapi saat ini mereka tak lagi nampak bersama kita.
mereka tak lagi terlihat bersama kita. Yang jauh kembali, yang di perantauan pulang untuk memuliakan, menjamu hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang hari ini tak lagi bersama kita, orang yang paling kita cintai, orang yang paling berjasa dalam hidup kita. 9 bulan 10 hari kita menumpang di rahimnya. Dia selalu mencintai dan menyayangi kita. Namun saat ini wajah itu tak lagi tampak, canda tawanya tak lagi ada. Kenang-kenangan itu hanya tinggal di pelupuk mata. Ibunda tercinta, kalaulah dia hidup hari ini, kembali dari tempat ini hadirin, kita rangkul tubuhnya, kita cium tangannya, kita peluk dirinya, mohon doanya. Oh ibu, aku anakmu mohon doa, berikanlah kami anakmu doa yang makbul. Karena doa itulah aku selamat bahagia di dunia. Tapi barangkali banyak di antara kita yang tak lagi berjumpa dan bersua oleh orang-orang yang sangat dicintai. Apa sebab? Sebab dia telah pindah ke alam yang lain. Apa yang bisa kuucapkan di hari yang mulia ini? Allahumma ghfir laha, ampuni dia ibu kami Allah. Allahumma ghfir lahu, ampuni dia ayah kami Allah. Allahumma ghfir lahum, ampuni mereka ya Allah. Warhamhum, sayangi mereka ya Allah. Sayangi maka ya Allah. Itulah ucapan yang keluar di hari yang mulia ini. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hanya Engkaulah ya Allah yang maha besar. Ya Allah, tidak ada yang lebih besar kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang lebih hebat kecuali Engkau ya Allah. Usir kesedihan, jauhkan kegelisahan itu dengan takbir dan tahmid di hari yang mulia ini. Hadirin sidang jamaah Jumat, hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap tahun kita hadir melaksanakan sholat Idul Adha. Namun banyak hikmah ibadah kurban yang mungkin barangkali belum mampu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadah kurban ini sudah ada semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dilanjutkan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan berlanjut lagi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada zaman kita hari ini. Namun kenapa ketika bercerita tentang ibadah kurban yang tersebut selalu nama Nabi Ibrahim alaihissalam? Kenapa sejarah ini tidak dibesarkan ketika di zaman Nabi Adam? Kenapa ibadah kurban ini tak dibesar-besarkan ketika bagaimana kurbannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Namun ibadah kurban ini yang menjadi tokoh, yang menjadi public figure adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa hikmah yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ibrahim? Yang pertama hadirin, ibadah kurban menceritakan kepada kita bagaimana dulu ada seorang insan hamba Allah disebut dengan Ibrahim alaihi salam, digelar dengan Khalilullah. Wattakhazallahu Ibrahim khalila. Allah panggil Nabi Ibrahim dengan julukan Khalilullah, yang dicintai oleh Allah, yang disayangi oleh Allah. Namun yang harus kita ingat, yang harus kita ketahui, bahwa orang yang sangat dicintai Allah, bagaimana Nabi Ibrahim selalu diuji oleh Allah. Semakin taat kepada Allah, semakin diuji. Semakin dicintai oleh Allah, semakin berat ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Diuji dengan orang tuanya, bapaknya yang bernama Azar. Ia menyembah berhala. Nabi Ibrahim mengajak bapaknya untuk menyembah Allah. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, "Duhai bapakku, mengapa engkau menjadikan sesembahan berhala yang engkau buat ini sebagai Tuhan?" Ketika Nabi Ibrahim mengajak bapaknya untuk tidak menyembah berhala, maka apa jawaban sang bapak? Wa inna tantahi. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, wa in lam tantahi, jika engkau tidak berhenti menasihatiku, menceramahiku, mengajak aku untuk menyembah Tuhanmu, maka engkau akan aku lempar. Pergi kau dari sini sejauh-jauhnya. Wahjurni malia,
jangan engkau kembali lagi ke hadapanku. Namun apa yang terjadi? Nabi Ibrahim alaihissalam selamat akidahnya, diuji dengan sang bapak yang tidak seakidah, tidak seiman, maka dia tidak pernah durhaka dan membangkang kepada orang tuanya. Selamat ujian bapak, dilanjutkan dengan ujian umatnya, masyarakatnya yang diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru dia berbalik untuk membakar Nabi Ibrahim. Harrikuhu, bakar dia Ibrahim. Hari itu juga mereka mengumpulkan kayu bakar, Nabi Ibrahim pun dibakar. Kemudian Allah berkehendak, maka mukjizat pun datang. Api tak mampu membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun umat masyarakat tak mau beriman, tak mau diajak untuk menyembah Allah, Nabi Ibrahim tetap sabar dan tabah. Lulus ujian masyarakat, maka diuji dengan pernikahan. Lama Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Sarah, kemudian dilanjutkan dengan Siti Hajar. Ia tak dapat anak keturunan, sampai masanya keturunan itu baru ada di usia Nabi Ibrahim 86 tahun. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah? Allah berikan ujian dan cobaan. Bukan Allah tak ingin memberikan keinginan kita, hadirin. Bukan Allah tak ingin menjawab doa-doa kita siang dan malam. Allah memberikan ujian dan cobaan agar jiwa ini, hati ini semakin kuat. Jiwa ini menangis, merintih sujud kepada Allah. Setiap orang-orang yang beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin beriman, semakin kuat ujian dan cobaan itu yang akan datang. Ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan mereka amanna, mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal kami tidak uji mengerak mereka. Masyarul muslimin rahimakumullah, siap kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ujilah keimanan kami ya Allah. Itulah yang kami mohon kepadamu ya Rabb. Ujilah keimanan kami ya Allah. Selagi nyawa di kandung badan, ujian itu akan selalu datang. Lalu kenapa kita meski taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena semakin taat, maka kekuatan itu semakin bertambah. Beban itu akan selalu datang, namun kekuatan itulah yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lulus ujian keluarga, lulus ujian masyarakat, selamat ujian pernikahan, disambut lagi dengan ujian yang besar. Maka nama itu disebut dalam solat, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu bukan sekedar nama, hadirin. Bukan sekedar nama yang diucapkan oleh lidah kita, namun dia adalah tokoh pabrik figur, tipikal model yang wajib dicontoh oleh umat saat ini. Anak yang satu-satunya dicintai oleh Nabi Ibrahim, Allah minta untuk dikurbankan. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya di dalam tidurku aku bermimpi, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu wahai anakku. Fanzur maza qara, apa pendapatmu tentang hal itu wahai anakku? Ayah yang soleh menanyakan kepada anak yang soleh. Anak soleh tersebut menjawab, if'al ma tu'mar ya abati, wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah aku akan sabar, menjadi orang-orang yang sabar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lulus diberikan oleh Allah ujian besar, maka dari itu Nabi Ibrahim adalah contoh yang harus dicontoh oleh umat hari ini. Sabar menghadapi cobaan hidup kita, kesehatan yang hilang, penyakit yang tak sembuh-sembuh, cobaan yang datang silih berganti menerpa kita. Itu semua akan membuat kita semakin kuat dalam menghadapi ujian-ujian di masa yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibadah kurban yang pertama memberikan contoh kepada kita bahwa kita harus selalu tegar,
kokoh dalam menghadapi ujian seperti tegarnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Hadirin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Hikmah selanjutnya, ibadah kurban adalah ketika Nabi Ibrahim berhadapan dengan ayahnya, dengan bapaknya yang bernama Azar. Maka apa yang terjadi? Sang bapak melempar Nabi Ibrahim, akan memukul, menghantam Nabi Ibrahim dan menyuruhnya pergi. Namun yang dibalas dengan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah doa, salamun alaika, keselamatan atasmu wahai bapakku. Aku akan mendoakan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ampunan. Yang terjadi luar biasa, hadirin. Ternyata ibadah kurban memberikan pelajaran bagi kita bagaimana Nabi Ibrahim mencontohkan berbuat bakti kepada orang tua. Saat ini kita tak menghadapi masalah seperti masalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita hidup dengan orang tua, dengan ibu, bapak seakidah, seiman, yang sholatnya 5 waktu. Bapak dan ibu yang rajin ke masjid, yang rajin membaca Al-Quran, agamanya Islam, keluarga kita Islam. Namun apa yang terjadi? Nabi Ibrahim tak seakidah dengan orang tuanya. Dia tetap memperlakukan orang tuanya dengan lembut. Itulah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Wa qada rabbuka alla ta'budun. Wa qada rabbuka alla ta'budu iyyah. Maka tak ada lagi perintah yang lebih hebat ketika Allah memerintahkan kita untuk menyembah Allah. Tak ada sesembahan selain Allah. Ketika sesembahan itu tak ada selain Allah, maka perintah selanjutnya adalah wabil walidaini ihsana. Berbuat ihsanlah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Setelah beribadah kepada Allah, langsung disambut dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tak seakidah Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Dan Nabi Ibrahim tetap melaksanakan tugasnya sebagai anak yang berbakti dan memuliakan orang tuanya. Hadirin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. 9 bulan 10 hari kita menumpang di rahimnya. Tak kenal lelah dan letih dia mencari biaya. Belum untuk kita lahir, sekolah, kuliah, sampai menikah. Bahkan sebelum kita lahir pun, orang tua kita, ayahanda kita sudah berjuang untuk menyambut kelahiran kita. Tak kenal lelah sampai dia berganti kulit memikirkan biaya untuk kita. Namun apa yang bisa kita lakukan hari ini? Sudahkah kita membalas jasa budi baik mereka? Mereka yang tak pernah hitung-hitungan. Jangankan yang ada di sakunya, jangankan yang ada di dompetnya, bahkan yang ada di dalam mulutnya sekalipun dia berikan kepada kita, anak-anaknya. Jangankan yang ada di rekeningnya, bahkan tanah kebun yang terbentang luas dia jual untuk kita, anaknya, agar sukses, hadirin. Namun apa yang terjadi hari ini? Banyak di antara kita yang hitung-hitungan kepada mereka. Banyak di antara kita yang hitung-hitungan merawat mereka di hari tuanya. Kita banyak hitung-hitungan menjenguk mereka. Kita hitung-hitungan memberikan dia uang. Itulah fenomena yang terjadi hari ini. Betapa banyak anak yang melantarkan orang tuanya, diantarnya ke panti jompo. Patutlah hidup ini tidak berkah. Hadirin, keberkahan itu bukan datang karena pangkat yang tinggi, jabatan yang dihormati, harta yang banyak. Orang hari ini tak kenal dengan ibadah. Ada orang yang tak kenal dengan ibadah, tak pernah sholat berjamaah, tak pernah membaca Al-Quran, tapi ia diberikan keberkahan dalam hidup. Apa sebab? Karena ia pandai memuliakan orang tuanya. Dan banyak pula orang hari ini sujud setiap hari, sholat 5 waktu berjamaah tidak tinggal, 1 juz 1 hari Al-Quran dibaca. Senin Kamis dia berpuasa, tapi ia tidak mendapatkan kebahagiaan. Apa sebab? Sebab dia tidak pandai memuliakan orang tuanya. Hidup ini, keberkahan ini akan datang bukan serta-merta karena ibadah, tapi karena bakti kita, perbuatan elok kita kepada mereka, kedua orang tua kita. Maka di hari yang mulia ini, ingatlah mereka, kenanglah mereka, hadirin. Barangkali dulu kita bersama mereka berhari raya. Di saat ini kita tak lagi melihat mereka, kita tak lagi nampak senyum itu, sudah pergi. Tapi senyum itu tinggal di pelupuk mata kita. Dia tak akan pernah kembali ke dunia. Mungkin kita berjumpa dengan mereka nanti. Mungkin juga kita tidak dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka untuk itu di hari yang mulia ini berdoalah. Doakan mereka, orang yang di dalam kubur selalu menunggu kiriman doa yang dikirimkan oleh orang-orang yang hidup. Kisah kurban Nabi Ibrahim memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim memuliakan orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hikmah ibadah kurban selanjutnya adalah puncak ketaatan, puncak cinta kepada Allah bukan salat, puncak cinta bukan memiliki, puncak cinta bukan menguasai, puncak cinta bukan banyak harta, tapi puncak cinta, puncak ketaatan adalah bisa berbagi dengan orang lain. Banyak orang hari ini mampu sujud di masjid, banyak orang hari ini mampu menahan lapar Senin Kamis, tapi ketika diminta untuk berbagi, diminta untuk berkurban, maka keluar sifat bakhilnya. Inilah bentuk hikmah ibadah kurban. Jangan bangga dengan ketaatan kalau kita belum mampu berbagi. Apa yang dicintai, itulah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Sabang sampai Merauke, kalau kita lihat kurban umat Islam hari ini, tak satu pun yang mampu berkurban seperti kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak satu pun yang mampu mengorbankan putranya yang tercinta. Kita hanya diminta oleh Allah untuk mengorbankan ternak kita, sebagian harta yang kita cintai. Maka jangan terlalu bangga, jangan merasa hebat ketika ibadah kita dibandingkan dengan ibadah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya ibadah kita amat kerdil, amat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan ibadah Nabi Ibrahim yang mampu mengorbankan putra tercintanya, yaitu Ismail alaihissalam. Wajar Nabi Ibrahim dipanggil kekasih yang dicintai oleh Allah. Apa sebab? Karena ia mampu memberikan sesuatu yang amat ia cintai. Kenapa Allah tidak meminta ternak Nabi Ibrahim? Kenapa Allah tidak meminta onta Nabi Ibrahim? Kenapa Allah tidak meminta kambing Nabi Ibrahim? Karena Allah tahu, hadirin, Nabi Ibrahim tidak mencintai kambingnya, Nabi Ibrahim tidak mencintai ontanya, Nabi Ibrahim tidak mencintai hewan ternaknya. Yang dicintai oleh Nabi Ibrahim adalah anaknya Ismail alaihissalam. 86 tahun doa itu baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah hamba anak yang soleh ya Allah. Ketika doa itu dikabulkan oleh Allah, dan ujian yang lebih hebat pun datang. Kurbankan putramu wahai Ibrahim. Ujian itu pun sukses. Tak ada nego Nabi Ibrahim dengan Allah. Disitulah hikmah terhebat, hikmah terbesar. Nabi Ibrahim dipanggil Khalilullah, kekasih Allah yang dicintai Allah. Karena kenapa? Karena dia mampu memberikan sesuatu yang amat dicintainya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah selanjutnya dari ibadah kurban, bagaimana Nabi Ibrahim sukses dalam mendidik anaknya. Bahkan kesuksesan, kesolehan Nabi Ismail alaihissalam sampai kepada ketaatan, kepatuhan yang tingkatnya tidak masuk akal. Kalau anak-anak kita hari ini patuh ketika disuruh belajar, ia belajar. Ketika disuruh untuk pergi ke warung, dia pergi. Disuruh untuk tidur, dia tidur. Itu biasa. Tapi ketaatan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata Nabi Ibrahim mampu mendidik anaknya sampai kepada tingkat kepatuhan yang tak masuk akal. Anak kita hari ini mampu mengerjakan sesuatu yang baik, tapi ketika Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya, jawaban Nabi Ismail alaihissalam, satajiduni insyaallah minas sabirin. Aku akan menjadi orang-orang yang sabar insyaallah. Apa makna dari hal ini hadirin? Maknanya Nabi Ismail alaihissalam patuh kepada ayahnya pada tingkat yang tak masuk akal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin mengaplikasikan dalam kehidupan kita, maka marilah kita didik anak kita seperti Nabi Ibrahim mendidik anaknya Nabi Ismail. Berikan makanan yang halal, makanan yang terbaik. Sekolahkan ia di sekolah yang terbaik. Antarkan dia kepada majelis-majelis yang baik, majelis membaca Al-Quran. InsyaAllah kita doakan kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada akhirnya marilah kita berpikir, tidakkah kita ingin wukuf di padang Arafah seperti saudara-saudara kita hari ini? Tidakkah kita ingin sa'i? Tidakkah kita ingin melempar jumroh? Mereka yang hari ini mengeluarkan puluhan juta untuk mengejar kedudukan haji mabrur, tak terbayang oleh mereka akan mati di tengah lautan manusia. Tak terpikir oleh mereka akan kesulitan ketika berjuang di tengah lautan manusia. Yang terbayang oleh mereka adalah surganya Allah, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita doakan saudara-saudara kita, semoga mereka mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita yang tinggal hari ini, yang memiliki kelapangan, maka berkurbanlah. Harta yang banyak, rumah yang besar, tak akan mampu kita bawa ke alam kubur hadirin. AC yang dingin hari ini tak akan mampu mendinginkan hangatnya alam kubur. Pangkat dan jabatan kita tak akan mampu melapangkan sempitnya alam kubur. Ingatlah hadirin, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, di hadapan kita sudah ada sebuah lubang yang gelap, yang sempit, yang akan menunggu kita. Akhirat itu, liang lahat itu ada di depan mata kita. Dunia itu ada di belakang. Jangan terlalu amat kita mengejar sesuatu yang akan kita tinggalkan. Yang akan kita tinggalkan adalah dunia. Namun kita harus tetap fokus, pikirkan akhirat kita. Mari kita tingkatkan amal soleh kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebab kita tak akan selamanya hidup dan tinggal di dunia ini. Jika meninggal setelah hari raya Idul Adha ini, mudah-mudahan meninggal kita membatasi kita untuk melakukan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang beriman tak pernah gentar, orang beriman selalu optimis. Hiduplah, beramallah, karena nyawa itu pasti akan berpisah dari jasad kita. Hari ini kain kafan berbelok-belok, kain itu pasti akan sampai jua ke rumah kita. Tunggulah hadirin, kapan itu terjadi? Pasti ada masanya. Kematian itu pasti tiba. Hari ini sehat walafiat, hari ini kuat, hari ini berkuasa. Namun ada saatnya badan itu tak lagi mampu digerakkan. Badan itu akan terbujur kaku. Jangankan untuk berdiri, menggerakkan kelopak mata pun kita tak sanggup. Tidak ada gunanya menangis hari itu, tak ada gunanya bersedih hari itu, karena akhirat pada saat itu sudah ditampakkan oleh Allah. Surga neraka itu sudah jelas, tak ada pilihan lain. Kalau tidak kita masuk surga, pasti kita masuk neraka. Mudah-mudahan ibadah kurban sholat Idul Adha tahun 1440 Hijriah tahun ini memberikan pelajaran, motivasi, kekuatan iman seperti teguhnya iman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita cinta kepada kedua orang tua kita seperti cintanya dan baiknya sikap Nabi Ibrahim yang tak seakidah dengan orang tuanya. Bagaimana kita bisa berbagi seperti layaknya Nabi Ibrahim, mampu mengorbankan yang paling ia cintai. Dan yang terakhir, semangat mendidik anak-anak kita seperti suksesnya Nabi Ibrahim dalam mendidik putranya Nabi Ismail alaihi salam. Mudah-mudahan hari yang mulia ini menjadi berkah dan manfaat pada kita semua. Kita sambut hari ini dengan banyak-banyak bertakbir, memenangkan nama Allah, membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga semua itu memberikan limpahan pahala kebaikan kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in lahum ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa'usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla wattaqullah ta'ala fi hadzal yawm yaumul azim wa'lamu anna Allah amarukum bi amrin azim amarukum bis salati wassalam ala nabiyil karim faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tayyibin wardallahum anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ansair sahabati was salihin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengampun, kami mohon ya Allah, kami angkat kedua tangan kami yang penuh dengan dosa ini ya Allah. Kami angkat kedua tangan kami sebagai hamba yang tak pernah luput dari salah dan dosa ya Allah. Sebenarnya kami malu kepadamu ya Allah. Kami adalah hamba-hambamu yang naif. Kami adalah hamba-hambamu yang zalim ya Allah. Dosa yang terlalu banyak kami lakukan. Kami belum mampu menjadi laki-laki yang taat, yang rajin beribadah ke masjid berjamaah. Kami belum mampu menjadi perempuan yang salehah, yang berbakti kepada suami, yang mampu menutup aurat, menjadi contoh bagi anak-anak kami ya Allah. Kami belum bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Kami mohon ya Allah, di hari yang mulia ini kami basahi lidah kami untuk mengucapkan Allahumma ighfir lana. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah salah silap kami ya Allah. Kami yang dulu pernah melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat ya Allah. Kami takut membawa dosa-dosa itu mati menghadap-Mu ya Allah. Terlalu banyak dosa yang kami lakukan, tapi kami yakin ya Allah, rahmat-Mu jauh lebih besar ya Allah. Terlalu besar mungkin dosa yang pernah kami perbuat, tapi kami sangat yakin ya Allah, ampunan-Mu jauh lebih besar ya Allah. La yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada yang bisa mampu mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa menghilangkan keluh kesah kami kecuali Engkau ya Allah. Ampunilah kami ya Rabb. Di hari yang mulia ini, sekiranya kami meninggal setelah lebaran ini, kami mohon ya Allah, kami tinggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Ampunilah juga dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Manusia yang amat kami cintai ya Allah, manusia yang sangat berjasa dalam hidup kami ya Allah, manusia yang rela kami tumpangi rahimnya ya Rabb, manusia yang rela tidak tidur demi kami untuk bisa tidur, manusia yang rela kelaparan demi memberikan kami makan ya Allah, manusia yang rela menghabiskan harta, tenaga untuk kami anak-anaknya ya Allah. Itulah ibu kami ya Allah, seorang laki-laki yang berjuang demi kami ya Allah, seorang laki-laki yang tak kenal lelah, seorang laki-laki yang tak kenal dengan susah ya Allah. Dia pergi siang, pulang malam bukan untuk kebutuhannya, tapi demi kehidupan yang layak untuk kami ya Allah. Dia pergi mencari sesuap nasi untuk kami ya Rabb. Dialah ayahanda kami ya Allah. Sekiranya mereka masih hidup saat ini ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk membahagiakan mereka ya Rabb. Sekiranya mereka ya Allah, sayangi mereka, sehatkan badannya, kuatkan mereka beramal soleh ya Allah di masa tuanya. Sekiranya mereka telah meninggal dunia ya Rabb, kami hanya bisa mengucapkan Allahumma ghfirlah, Allahumma ghfirlahu, ampuni dia ya Allah. Sayangi ayah kami, ampuni ayah kami, ampuni ibu kami ya Allah. Allahumma ghfirlahum, sayangi mereka ya Allah. Lapangkan alam kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu ya Rabb. Ringankan hati kami untuk selalu mendoakan mereka ya Allah. Tak mampu rasanya membalas budi baik mereka. Seandainya dunia ini kami persembahkan untuk mereka, niscaya itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan berbuat baik mereka kepada kami ya Allah. Mereka hari ini tak lagi nampak, mereka hari ini tak lagi bersama kami ya Allah. Kami mohon ya Rabb, pertemukan kami ya Allah, pertemukan kami dengan mereka nanti ya Allah. Jumpakan kami ya Allah, pertemukan kami di surgamu ya Rabb. Seandainya ada kurban yang kami peruntukkan untuk mereka hari ini, sampaikanlah ya Allah. Jadikanlah kurban itu penyujuk kuburnya ya Allah.
Jadikanlah kurban itu menjadi kelapangan dalam alam kuburnya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mudah-mudahan ibadah kurban kami tahun ini menjadi ibadah yang luar biasa ya Rabb. Tanamkan hikmah kurban ini di dalam hati kami ya Allah. Kami ingin tegar seperti tegarnya Nabi Ibrahim menghadapi ujian dan cobaan dalam hidup ini ya Allah. Kami ingin berbuat baik kepada orang tua kami seperti Nabi Ibrahim berbuat baik kepada bapaknya. Kami ingin berbagi ya Allah. Kami ingin mengorbankan apa yang kami cintai, seperti kekuatan Nabi Ibrahim mengorbankan apa yang sangat ia cintai. Kami ingin mendidik anak-anak kami seperti Nabi Ibrahim mendidik anaknya yaitu Ismail alaihissalam. Untuk itu bersihkanlah hati kami ya Allah. Jauhkan kami dari sifat sombong ya Rabb, hasad, takabur, salah niat, fitnah, ghibah. Mudah-mudahan ibadah kurban ini mempersatukan kami. Terimalah ibadah kurban kami ya Allah. Jangan sampai pahala kurban kami hilang melayang karena mulut kami ya Allah. Jangan sampai ibadah kurban kami hilang karena fitnah yang kami lontarkan ya Rabb. Karena kami yang salah niat ya Allah. Karena kami yang selalu tamak dalam pembagian daging kurban ya Allah. Kami mohon selamatkan kami dengan ibadah ini. Jangan sampai kami memakan hak saudara-saudara kami ya Rabb. Ya Allah ya Rahman, mudahkanlah kebangkitan dan persatuan kami dan kesatuan kami melalui ibadah ini. Dan kabulkanlah doa dan harapan kami ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Sallallahu